Udah gitu dia orangnya bilang, saya nggak mau ya lantainya dibobol karena keramiknya cuma tinggal satu. Nah kalau sales pada umumnya dia akan berpikir kalau teknikal nggak bisa. Dia hanya mengatakan iya atau tidak, udah selesai dari situ. Ya kalau mama misalkan ado kita gitu, pasti dia akan ngomong, bisa pak, enggak pak, gitu dong dia ngomong. Karena selama pengalaman saya dengan orang teknikal, saya suka ngomong, bisa. Caranya gini loh dok, gini. Oh iya bisa, gitu loh. Karena saya ngeliat dari sudut bisnisnya. Kalau ado ngeliat dari sudut teknikalnya. Itu memang pada dasarnya begitu semua sales. Kamu sales, tapi lebih banyak ngapalin produknya daripada gimana cara kamu ngedeketin si customer, gimana cara kamu biar bisa closing dengan customer ini. Nah, apa sih problemnya? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Yes. Ya, apa kabar Coach? Baik. Alhamdulillah. Oke. Ini terdengar karena kemarin kita habis ada project ya Coach ya. Itu tuh kayak mereka tuh salesnya lebih ngomongnya ke teknis, terus kayak mungkin ngapalin produknya tuh terlalu ngapalin banget, makanya ngedeketin Product customer. knowledge maksudnya. Iya, product knowledge. Nah, makanya ngedeketin ke customer, cara ngomong ke customernya tuh malah teknis terkait produk ya daripada gimana nih biar ya bisa goal penjualannya gitu. Coach, itu problem si sales ini tuh apakah emang dia ditakdirkan untuk si sales ini hafal produk atau gimana sih Coach? Jadi saya mungkin kasih gambarnya begini. Kalau di dunia IT ya, saya ngomong dunia IT dulu. Dunia IT. Di dunia IT itu ada dua hal. Yang satu adalah sales, yang dua itu adalah namanya pre-sale. Pre-sales. Pre-sales itu fungsinya adalah punya kepengetahuan produk yang sangat mumpuni. Sales itu adalah orang yang tidak punya pengetahuan produknya sangat minim. Ya, yang pre-sale itu ada kemampuan tekniknya sangat tinggi. Latar belakangnya juga beda, kuliahnya juga beda. Kalau orang kuliah sekolah gitu ya. Jadi mungkin kalau yang kemampuan teknikalnya nggak terlalu tinggi, itu kemampuan sosial biasa. Pre-sale itu kemampuan teknikalnya memang tinggi banget. Nah, pada dasarnya yang biasanya lemah itu adalah kalau orang yang ketika dia jalan, tapi itu adalah pre-sales yang dijadikan sales, pasti akan problem. Oh, yang terlalu pre-sales yang teknis, sales, iya. Jadiin sales itu problem. Ya akan problem. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan teknikal untuk sellingnya. Tapi kemampuan teknikal berkaitan produk sangat bagus. Itu pasti terjadi. Nah, jadi pada dasarnya kalau ditanya, apakah product knowledge itu perlu dipelajari? Perlu dipelajari. Saya kasih contoh deh, paling gampang gini. Kemarin dalam pelatihan, ada satu wanita yang bicara tentang pacarnya. Nah, waktu itu dia ngajarin pacarnya, jadi waktu ketika dia ngajarin pacarnya justru pengen tahu tentang pengetahuan produknya lebih dalam. Nah, ceweknya marah dong. Ceweknya bilang, buat apa kita jadi istilahnya dia, ngapain kita jadi dokternya kemampuan teknikal itu? Mendingan kita fokusnya adalah jualan aja, nggak perlu pusing, yang penting jualan aja. Itu udah dua makhluk berbeda tuh. Yang satu kemampuan dia interpersonal ngedeketin orangnya, satu kemampuan teknikal yang penting. Akhirnya berantem mereka berdua tuh. Ya intinya berantem lah, pokoknya berantem akhirnya si cowok jadi ragu nih gitu loh ya. Nah kalau buat saya secara pribadi, seorang yang memang punya kemampuan teknikal, bagus. Kalau memang dari orang teknikal. Misalkan contoh, kalau memang orang dasarnya kemampuan teknikal, dia diberikan bekal itu, kemudian harus dibekali kemampuan komunikasi. Teknik komunikasi. Ya serba salah, kalau lu ngerekrut misalnya orang katakanlah memang susah ngomong gitu ya. Dia kemampuan teknikal, maka dia nggak akan dibicarakan teknikal terus. Iya benar. Tinggal skill berbicaranya diperbaiki, skill komunikasi diperbaiki, skill jualannya diperbaiki. Orang yang jualan juga jago kadang-kadang punya kemampuan teknikal juga yang sangat jelek. Oh iya. Karena dia nggak ngerti. Makanya banyak kalau misalkan bisnis IT dicarinya adalah latar belakangnya adalah teknik komputer gitu ya, atau teknik informatika dijadikan sales. Nyarinya malah yang teknik buat nanti dijadiin sales. Betul. Bukan nyari sales tapi nanti produk knowledge tinggal di training balik aja. Lagi semua pilihan masing-masing. Oh, Ya kayak contoh klien kita gitu, klien kita alat berat. Alat berat rata-rata mereka cari apa? Teknikal dulu. Orang teknikal dulu.
Yang punya kemampuan teknikal baru dikonekin kemampuan dengan penjualan. Akibatnya kalau ngomong pasti ya teknikal. Iya. Ya jelas. Makanya ya, jadi makanya ada nilai plus. Bisa kemampuan teknikal, orang itu punya pengalaman berorganisasi. Nah itu mungkin bisa bantu. Kemampuan teknikal tapi bisa jual, itu mungkin bantu. Saya nggak usah jauh-jauh deh. Teman-temannya anak saya, lulusan teknikal, rata-rata pada ngelamar jadi sales. Kenapa? Ya itu tadi. Karena yang paling gampang menjuruskannya ke sana gitu loh. Iya kan gitu ya, kemampuan itunya dulu. Kalau saya bilang ya kalau mau jualan mendingan belajar sama saya daripada kampus mahal-mahal kan. Jangan masuklah ke salesuniversity.id ya jawabannya ya. Nah jadi balik lagi kalau saya gitu loh. Nah kemampuan teknikal itu bisa kita pelajarin, bisa kita dalemin gitu loh. Balik lagi seperti itu. Jadi kemampuan apa yang harus dimiliki? Pertama kemampuan menjalin hubungan dulu. Kemampuan menjalin hubungan adalah orangnya gampang nggak menjalin hubungan dengan orang lain. Si orang teknikal ini. Teknikal itu, kalau mau punya kemampuan yang berkaitan spesifik produk, kemampuan teknikal. Yang kedua, kemampuan menggali kebutuhan. Oke. Ya dong, karena dia kan mau jualan, dia harus gali kebutuhan ya. Nah, ketika itu, habis itu baru kemampuan dia mempresentasi, tetapi yang dipresentasi jangan teknikalnya. Tetapi benefitnya yang dipresentasikan baru menjelaskan spesifik. Orang teknikal enggak, menjelaskan teknikal dulu. Iya. Kadang-kadang benefitnya dilewatin. Si bosnya yang dengerin gitu langsung, ini ngomong apa nih orang? Kan nggak ngerti. Iya. Bener dong? Iya, bener. Karena dia tidak menjelaskan benefitnya dulu gitu di awal. Nah, kalau bos cuman yang penting apa? Benefit. Dia nggak pusing tuh teknikal dalamnya, gua nggak penting. Iya benar. Iya nggak? Kayak sama aja kayak tim kita Aldo gitu nanya ke saya, Pak ini gini. Bisa ini nggak dok? Bisa. Ini bisa nggak? Bisa. Ini bisa nggak? Ya udah, gua nggak pusing mau buat dalamnya kayak apa, nggak pusing saya. Karena memang yang penting adalah setiap business owner atau para pengusaha fokusnya kepada benefit. Jadi apa yang dia rasakan gitu ya Coach? Betul, apa yang dia butuhkan. Nah, jadi makanya pembelajarannya itu, gitu gambarannya. Misalnya contoh lah ya. Misalkan Aldo nih, saya jadikan sales. Ketika saya jadikan sales, dia menjalin hubungan bagus. Menggali kebutuhan belum tentu loh. Kemampuan dia menggali kebutuhan belum tentu. Dia bisa menggali, tapi menggali kebutuhan belum tentu. Dia cuma menggali informasi gitu loh. Nah, kita mesti bikin bagaimana cara dia menggali kebutuhan. Khususnya istilah kita adalah namanya menggali kebutuhan yang dalam. Iya. Ya kan kita ada tekniknya ya, bagaimana caranya menggali informasi yang dalam. Kalau menggali informasi doang mah gampang. Masih ingat kan proyek yang kemarin ditanganin? Bapak butuhnya apa? Lift ya. Liftnya ukuran berapa? 1x1. Dia nggak mikirin pintunya lewat mana, pintu depan atau pintu samping, enggak kan? Dia nggak pusing tuh. Udah gitu dia orangnya bilang, saya nggak mau ya lantainya dibobol karena keramiknya cuma tinggal 1. Lah kalau sales pada umumnya dia akan berpikir kalau teknikal nggak bisa. Dia hanya mengatakan iya atau tidak, udah selesai dari situ. Ya kalau mama misalkan Ado kita gitu pasti dia akan ngomong, bisa pak? Enggak pak, gitu dong dia ngomong. Karena selama pengalaman saya dengan orang teknikal, saya suka ngomong, bisa. Caranya gini loh dok, gini. Oh iya bisa, gitu loh. Karena saya ngeliat dari sudut bisnisnya. Kalau Ado ngeliat dari sudut teknikalnya. Itu memang pada dasarnya begitu semua sales. Jadi kemampuan itunya. Nah ketika kemampuan menggali informasi, presentasi, Aldo bisa nggak? Bisa. Aldo kan orang teknikal kan? Bisa. Pasti tapi detail. Dia akan jelasin tuh per detail. Iya. Iya benar. Bener nggak? Dia teknisnya dulu kan? Nah tapi tidak mengenai apa benefitnya. Ya dong. Benefitnya apa dan sebagainya. Nah itu. Dan jadi kalau saya sebagai seorang pemimpin, saya karena memahami bagian teknikal itu, saya berusaha memahami jalan pikiran dia dulu. Saya yang memahami dia, bukan dia yang memahami pikiran saya. Iya. Nah itulah yang menjadi problem kalau seorang sales. Orang sales kan enggak kan? Enggak. Gak boleh si customer yang ngertiin pikiran kita kan? Iya. Yang ada adalah kita yang harus ngerti pikiran dia. Nah itu yang menjadi problem. Oke. Soalnya kalau misalnya kayak tadi di awal kan coach bilang tinggal kalau orang teknis itu cara komunikasinya gitu juga kan coach. Nah, cara komunikasi, cara bicara, cara menggali kebutuhan, cara mempresentasikannya.
Oke, nah kalau misalkan ketika gali informasi nih coach, kalau misalnya gali informasi itu apakah kayak orang teknik kan biasanya yang dibahas tuh tentang teknik banget nih gitu kan. Cuma kalau misalkan kayak kenapa sih nih orang mau misalkan lift, misalkan mau pasang liftnya di situ itu why-nya itu dulu kah yang Iya, diketahui atau iya perlu kita tahu. Makanya kan, jadi makanya kita bisa mengerti. Saya kasih contoh yang gampang sederhana deh kayak gini deh, kasih contoh deh. Tadi kan kita meeting dengan klien kita. Iya. Ketika dia meeting, menurut saya materi pertanyaannya dia gitu kan, kalau di learning object itu kan kalimatnya, mana kalimatnya semua mampu lagi. Iya. Sampai 4-4-nya terusnya mampu tuh. Pertanyaan saya, kan ini kan arti satu kalimat itu kan beragam. Padahal dia ngomong kan adalah ini fondasi. Kok fondasi dia paham kan jadi bingung dong. Iya. Dan kalau diperhatikan, semua learning objective tidak ada dibilang mengatakan bahwa ini adalah dasar untuk pembukaan di awal kan? Nggak ada kan? Nggak, semua mampu. Iya. Iya, berarti pelatihan lain berikutnya nggak ada kan? Enggak. Iya, karena kita selesai semua di sini kan? Iya. Nah itu maksud saya. Makanya kenapa tadi maunya mereka apa kan saya cukup bingung tuh. Kok isinya mampu semua 4-4-nya gitu kan? Kemudian makanya saya bilang coba dibuka dulu. Bener nggak maksudnya begini? Baru dibilang bener. Coba kalau kita nggak dapat informasi bahwa itu fondasi, apa yang akan kita lakukan? Ya bener-bener kita masuk ke seluruh materi. Iya. Bener nggak? Iya. Apakah kita salah? Enggak. Tapi makanya kenapa kita harus tanya. Apa problemnya mereka? Menggali kan? Kenapa Bapak liftnya di sini? Kenapa nggak liftnya di situ? Boleh tahu Pak? Ada alasannya misalnya. Bapak tujuannya untuk apa liftnya nanti dan sebagainya. Gitu loh, kita perlu tahu semua hal. Ngebantu banyak hal. Bahkan saya dapat informasi juga lift itu juga ada problem mengenai desain. Desain yang mereka buat belum tentu sesuai dengan pabrik bisa buat apa enggak. Kan lucu ya? Iya. Nah itu juga. Itu kan artinya kemampuan teknikalnya anak ini bisa terlalu berlebihan kan? Iya. Oke. Bukan kemampuan teknikal sih. Lebih tepatnya gue saya buat bocoran. Kemampuan mereka mencari di chat GPT sih. Itu yang saya temukan geleng-geleng saya bilang gitu ya. Karena ternyata salesnya nggak bisa gambar gitu kan. Padahal suruh gambar kan. Iya. Ya kenapa bikin yang aneh-aneh sih. Nah, coach kalau misalnya deh, ini kan kayak ibaratnya si sales ini kan technical banget nih coach. Nah, ketika dia berhadapan dengan customer dan customer itu pun juga ngerti secara technical, bahkan kadang ada perdebatan terkait tekniknya. Nah, itu gimana cara si sales ini tuh ngehadapin customer yang kayak gitu? Coach? Kalau saya tetap akan tanya dulu tujuan dia apa di gambaran di kepala itu. Tujuan yang ada di gambaran kepala customer. Kepala customer. Tujuannya apa? Kenapa dia berpikir seperti itu? Oh, nanya. Berarti nanya kenapanya? Nanya, boleh tahu nggak Pak? Yang Bapak tadi menyampaikan teknikal itu Pak, kalau saya boleh tahu, kan saya tahu Bapak kayaknya ngerti banget yang teknikal Pak. Kalau boleh tahu sudut pemikirannya apa ya Pak? Biar kita sama-sama persepsi nih Pak. Samain persepsi. Oke, soalnya kadang kan kayak sales technical tuh kayak kemarin aja kayak ibaratnya, enggak Pak ini kayak gini. Jadi kayak perdebatan. Kalau saya gitu. tidak akan berdebat ya, saya akan tanya dulu maunya dia seperti apa. Sama kan kayak tadi kan kita tunjukin kan. Tahu juga ujung-ujungnya dia kasih pendapat kan. Iya. Pendapatnya pun saya iyain kan. Kemudian saya lihat apa sudutnya kan. Itu maksudnya. Kita cari adjustment-nya, saya butuh adjustment-nya. Adjustment sampai titik temunya tuh saya temuin. Saya perlu tahu tuh sampai satu titik temu. Oh udah dapet titik temunya, baru kita buat gitu loh. Berarti karena kita nggak tahu nih sebenarnya dia mau mengarah kemana. Waktu tadi saya bilang kita bisa loh mengenal ini pakai DISC, dibilang nanti ada lagi DISC. Nah saya jadi bingung, ini mau ngajari materi apa di sini gitu. Makanya kenapa saya perlu tahu ini istilahnya yang tadi itu juga mungkin kayaknya belum dikasih itu. Saya butuh tahu nextnya gimana dibuat. Kalau nggak salah mau ngasih data tadi kan dibilang gitu. Itu juga belum dikasih kan? Belum. Nah saya butuh tahu sebenarnya nextnya ke depannya kemana. Biar saya nggak kesalahan. Jadi kan lucu nih. Ibaratnya dia udah tahu nih ke depannya mau ngapain. Tapi ke masa depannya ketahu. Tapi di titik pertamanya nggak ada. Itu yang saya bingung tuh. Buat ngebuka jalan ke ngebuka jalannya ke sananya kemana. Jangan sampai nanti materinya nggak sesuai. Nah itulah makanya kenapa perlu menggali kebutuhan. Oke, berarti sales pun kayak ibaratnya nggak yang sok pintar di depan customer. Tapi kita nyamain persepsi. Persepsi dulu. Dengan customer ya. Dan kamu juga lihat kan. Saya menunjukkan bahwa saya nggak paham sih maksudnya apa. Iya. Saya perlu tahu jelas dulu. Nah itu maksud saya. Oke. Wah menarik banget nih teman-teman. Pasti teman-teman pernah kan di posisi yang ibaratnya
bingung mau ngomongnya gimana, ngedeketin customer-nya gimana, bisa diskusi bareng langsung dengan Coach Arif di dalam WhatsApp group. Kalau misalnya teman-teman nih join dalam WhatsApp group, teman-teman bisa langsung dapetin ebook gratis yang dimana teman-teman tuh langsung dapat langkah-langkah dari setiap tahap penjualan, bahkan untuk bahan refleksi teman-teman ketika setelah bertemu dengan customer. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performance, bye-bye.